Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Oke, semoga lah jauh-jauh dari penyakit ya, karena sehat itu yang utama. Untuk hari ini kita masuk pembelajaran di pertemuan kita, pertemuan ke-15 ya. Jadi di pertemuan ke-15 ini kita masuk ke materi file server ya. File server itu mengevaluasi file server kita pada saat ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Doa dipimpin oleh Joel Harepa. Silakan, Nak. Sebelum kita mulai ke pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba kita pastikan nanti kamu masuk ke Google Classroom ya. Kamu masuk ke Google Classroom. Di Google Classroom lihat nanti mengevaluasi file server pertemuan ke-15 ya. Di situ sudah Bapak sertakan LKPD-nya. Ini nanti yang kamu kerjakan sesuai dengan kelompok diskusi masing-masing ya. LKPD-nya dikerjakan. Kemudian nanti dalam mengerjakan evaluasi file servernya, kalau kamu nanti bisa praktekkan langsung, ya bagus. Tapi kalau memang kamu tidak memiliki laptop atau komputer, kamu bisa mengacu ke ini video pembelajaran yang saya sertakan di sini. Ya, video pembelajaran yang saya sertakan di sini bisa kamu lihat nanti. Kemudian absennya jangan lupa, absen diisi, ya, diisi menggunakan Google Formulir. Jadi untuk saat ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau ulas kembali dulu materi kita di minggu lalu. Di pertemuan ke-14, itu kemarin kita sudah masuk ke mengevaluasi atau mengenal remote server. Ya, mengenal remote server. Di mana di minggu semalam kita udah coba bagaimana cara mengkonfigurasi, bagaimana cara untuk memodifikasi. Jadi, kalau untuk di minggu semalam, siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya? Bagaimana cara menginstal remote server? Bisa menjawab. apt get install SSH itu cara untuk menginstal remote server kemarin. Kita udah konfigurasi juga kan? Konfigurasi SSH-nya apa perintahnya? Joel, perintahnya. AP nano SSHD _config. Ya, itu langkah untuk mengedit perintahnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan hari ini, kita mau masuk ke file server. Ya, file server itu sama prinsipnya atau langkah kerjanya itu sama seperti menginstal remote server di minggu semalam. Jadi kali ini kita hanya mengubah nama aplikasinya aja. Kalau di minggu semalam kita menginstal remote server, sekarang kita menggunakan file server. Ya, nanti aplikasi apa yang kita install di dalam file servernya itu kita mau masuk ke tahap selanjutnya dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi hari ini, ya, yang pertama itu peserta didik itu menganalisis persentase yang Bapak berikan hari ini melalui PowerPoint. Kemudian nanti peserta didik itu bisa menganalisis tentang file server ya dengan tepat. Kemudian menganalisis prinsip dan cara kerja file server, bagaimana cara kerjanya di dalam prakteknya nanti. Kemudian untuk yang terakhir, nanti peserta didik mampu memodifikasi dan menguji keberhasilan konfigurasi file server. Kita masuk ke materi yang mau kita bahas di hari ini. Materinya yang pertama itu pengertian file server, kemudian kita mau membahas tentang macam-macam file server, kemudian prinsip dan cara kerjanya, terus manfaat dari file server, implementasi file server, dan aplikasi file server standby yang mau kita bahas nanti. Kita lanjut, pengertian file server. File server adalah layanan penyimpanan file secara terpusat pada satu mesin, ya. Jadi ini ceritanya gini, file server itu sama seperti sharing di Windows, ya, seperti sharing di Windows. Dengan penyimpanan secara terpusat, maka data atau file hanya terdapat di satu mesin saja. Hanya satu mesin yang dapat filenya. Yang selebihnya bisa mengakses, bisa. Tetapi dengan situasi bahwasanya
file yang terpusat itu sudah di-sharing. Ya, sudah di-sharing. Jadi memudahkan untuk mengakses relatif mudah dan lebih aman. Oke, sampai di sini kita mau install Sambanya. Caranya gimana? Ya, kita tinggal klik di sini. Ya, kita tinggal klik di sini, kita klik kanan, pilih DVD 1. Pilih DVD 1. Setelah masuk DVD-nya, perintah apa kita kerjakan, Esron? APT CD-ROM add, Pak. APT CD-ROM add. Oke, ini apa fungsinya nih, Esron? Untuk membaca binary satunya. Untuk membaca DVD binary satunya ya. Kita enter. Oke. Oke, di sini udah ada keterangan DVD binary satunya udah aktif ya. Udah aktif. Kemudian kita mau lakukan perintah instalasi. Instalasinya di minggu semalam itu untuk remote servernya. Apa perintahnya kita kerjakan di minggu semalam ya? Senti, apa kemarin perintahnya di minggu semalam? apt get install SSH. SSH ya. Itu untuk menginstal remote server dengan aplikasi SSH, ya kan? Jadi sekarang tadi kan aplikasi yang kita gunakan apa? Samba kan? Samba kan? Samba. Jadi perintahnya sama, kita hanya mengganti nama aplikasinya aja. Jadi apa kita bikin perintahnya di sini? apt get install Samba. Apa pilihannya nih, Senti? Yes. Yes. Ya. Dengan menekan tombol Apa? Y kan? Y. Kita enter. Oke, proses instalasinya lagi berjalan. Udah selesai. Ini udah oke. Instalasinya sudah selesai. Yang mau dikonfigurasi itu smb.conf. Ya, untuk mengeditnya, maka kita kasih perintah apa ini? Esron? Mana si Esron ini? Nggak nampak dia. smb.conf. Apa Bang? Nano smb.conf. Ya, inilah untuk perintah editingnya nanti, konfigurasinya. Nanti di sini ada beberapa perintah yang harus kamu edit ya. Di sini nanti ada beberapa perintah yang harus kamu edit. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pasti kalau nanti kamu mengikuti video tutorial yang udah saya bagikan tadi di Google Classroom, ini udah lengkap semua, bagaimana konfigurasinya, bagaimana cara menguji coba keberhasilannya, nanti di situ lengkap. Bisa langsung kamu pelajari aja nanti ya di rumah, dan di minggu depan kan kita udah gampang untuk membahas prakteknya langsung ya di minggu depan. Jadi untuk hari ini Bapak rasa sudah cukup. Jika ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan aku? Cukup ya? Oke. Kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan ya. Untuk hari ini pembelajaran kita ini tentang file server, yaitu berbagi data, bukan hanya data, tapi juga berbagi hardware, juga bisa menggunakan Samba server ya. Ya, kemudian nanti untuk evaluasinya ya, nanti ketika kamu klik evaluasi di sini, dia minta token nanti dalam pengerjaannya. Tokennya nanti kamu isi RS pertemuan 15. Ya, ini tokennya ya, supaya bisa kamu kerjakan nanti yang ini, yang evaluasinya. Kemudian nanti ini videonya, kembali Bapak ingatkan, untuk video pembelajarannya ini harus kamu tonton baik-baik, kamu simak, kalau bisa kamu catat langkah demi langkah, supaya di minggu depan saat konfigurasi ya, ketika kita buat konfigurasi kamu udah tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ya, nanti saya tanyakan satu persatu di minggu depan, kamu harus tahu jawab sebagai bahan penilaian saya juga. Ya, tambah-tambah nilai selain LKPD dan evaluasinya. Oke, paham? Paham nak Bu? Paham. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Saya mau dipimpin oleh si Fernando dulu. Ayo Fernando, silakan ditutup ini dengan doa, dipimpin dulu doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, Bapak tutup pertemuan hari ini. Selamat siang.